Halo para penonton YouTube semuanya, dimanapun kalian berada dalam perjalanan untuk bekerja, dalam perjalanan pulang dari bekerja di rumah, sedang santai berkumpul dengan keluarga dan tidak sengaja melihat video tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Kak Tomuji. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah video pembunuhan yang baru-baru saja terjadi di dalam negeri. Yaitu ditemukannya dua mayat perempuan mati dibunuh, dicor di lantai sebuah rumah kontrakan di kota Bekasi. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Mari kita masuk saja pada pembahasannya. Nah, jadi pada minggu sore nih, pada tanggal 26 Februari 2023, ada seorang perempuan yang berinisial Y. Kita bisa panggil dia mungkin dengan nama samaran Mbak Yuli. Itu berpamitan dengan suaminya, berinisial H atau Pak Heri, untuk pergi pengajian dengan temannya, yaitu Mbak HP atau Mbak Hesti mungkin ya. Tapi sampai hari Senin tanggal 27 Februari 2023, baik Mbak Yuli dan Mbak Hesti tak kunjung pulang. Tentu saja hal ini membuat suami dari Mbak Yuli, yaitu Mas Heri, cemas dengan keadaan istrinya. Lalu pada hari Senin itulah, pada tanggal 27 Februari tersebut, ia melakukan pelacakan tracking melalui GPS handphone milik istrinya itu, dan diketahui posisinya ada di sebuah rumah kontrakan milik seorang pria berinisial P, atau mungkin kita panggil saja dia dengan Paul ya. Minggu malam itu Mas Heri pergi ke kontrakan milik si Mas Paul ini, yang sudah ditinggali oleh Mas Paul ini sekitar lebih kurang 3 tahun belakangan ini. Nah, Mas Heri semakin yakin kalau istrinya ada di dalam rumah milik kontrakan milik Mas Paul ini, dikarenakan ditemunya sendal milik Mbak Yuli, ada juga motor yang dipakai oleh Mbak Yuli di halaman rumah si Mas Paul ini. Nah, untuk memastikan wanita tersebut atau istrinya tersebut berada di lokasi tersebut, maka Mas Heri dan warga mengecek CCTV. Nah, di CCTV tersebut terlihat rekaman dua orang wanita yang diyakini yaitu Mbak Yuli dan Mbak Hesti pergi ke rumah si Mas Paul ini, tapi sampai saat ini tidak pulang. Nah, dari rekaman CCTV ini terlihat dua wanita masuk ke dalam kontrakan Mas Paul pada Minggu 26 Februari sekitar pukul 5:02 sore. Setelah melihat apa sih tayangan CCTV tersebut, Mas Heri pun meminta izin dari ET dan meminta bantuan warga untuk mendobrak rumah tersebut dengan izin dari si pemilik rumah kontrakan. Nah, setelah pintu didobrak nih, ditemukanlah si Mas Paul ini dalam kondisi bersimbah darah dengan luka sayatan di sekujur tangannya. Berarti si Mas Paul ini mau melakukan bunuh diri. Mas Paul pun langsung dilarikan ke rumah sakit oleh para warga tentunya ya, untuk melakukan penanganan penyelamatan pertama, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Ya, korban dan pelaku itu saling kenal. Dan diketahui kalau korban Mbak Yuli ini dan pelaku Mas Paul ini adalah teman satu tempat kerja di sebuah toko material. Sementara korban lain yaitu Mbak Hesti merupakan teman dari Mbak Yuli inilah, yang dimintanya untuk menemaninya ke rumah atau ke kediaman dari Mas Paul ini. Menarik ya, untuk lokasi penemuan si mayat ini ya, mayat dua wanita ini.
korban Mbak Yuli dan temannya Mbak Hesti ini adalah warga Cakung, Jakarta Timur. Nah, mereka ditemukan tidak bernyawa, meregang nyawa di sebuah kontrakan Jalan Nusantara 3, RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ini saat ditemukan itu, 2 jasad perempuan yang tewas itu di dalam rumah kontrakan ini ditemukan dengan kondisi dicor di lantai dalam posisi yang bertumpuk nih, sejajar ditumpuk, yang menggunakan semen serta kerikil di bawah tangga rumah kontrakan itu. Jadi ada lantai nih, di bawah tangganya banget itu, dicorlah di situ. Nah, sadis nggak tuh kira-kira? Psycho nggak itu kira-kira? Polisian masih mendalami kasus ini, namun kuat dugaan pembunuhan itu dilatar belakangi masalah hutang piutang. Terlebih lagi, diketahui kalau Mbak Yuli dan Mas Paul ini saling kenal dan mereka bekerja di satu tempat yang sama. Perusahaan yang memproduksi besi di Kampung Rawapasung, Kelurahan Kota Baru, Kota Bekasi. Nah, dugaan sementara nih, motif pembunuhan tersebut juga diperkuat dari cerita dari suami Mbak Yuli ini, yaitu Mas Heri. Mas Heri pelaku pernah mendatangi rumah korban di Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu yang lalu. Saat itu si pelaku berniat menggadaikan sepeda motornya untuk menutupi utang pembayaran tagihan sebuah perusahaan yang memesan besi melalui pelaku. Namun, niat pelaku ini ditolak oleh korban dan suaminya. Karena apa? Karena si korban, si Mbak Yuli ini dan Mas Heri ini tahu kalau motor yang digadaikannya ini adalah motor inventaris perusahaan. Nah, siapa sih yang mau ngambil risiko dalam menerima tebus gadai dari motor yang bukan motor milik si pelaku sendiri? Tentu saja itu riskan sekali. Gimana ya, menurut saya sih kejadian di tanah air seperti ini, dicor ya kan, dicor, dibunuh, dicor 2 orang wanita dan ditemukan kondisinya dalam keadaan yang menggenaskan. Nah, menurut kalian, saya nggak punya ilmunya dan saya hanya ingin bertanya. Nah, kalau mayat atau bangkai tersebut dicor, apakah akan membusuk atau ada kejadian lain setelah itu? Mungkin mayatnya tetap utuh atau gimana? Tulis di kolom komentar. Video kali ini cukup sampai di situ saja. Kali ini saya Katomuji, salam pamit. Adios, Katomuji. Bye-bye.